Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, suatu kali saya mengupas mangga untuk kedua anak saya. Ada dua jenis mangga yang berbeda dan saya melihat dua jenis mangga itu juga memiliki penampakan dalam yang berbeda. Yang satunya nampak sangat manis dan enak, sementara mangga yang satu lagi tidak demikian. Saya pun mencicipi keduanya dan ternyata rasa dari mangga yang penampakannya kurang menarik justru lebih enak dibandingkan mangga yang lebih menarik. Saya ternyata salah menilai karena penampakan luarnya itu. Saya pun memasukkan semua potongan mangga yang siap dimakan ke dalam satu kotak yang sama. Saya berpikir nantinya saya saja yang akan menyuapi kedua anak saya, karena saya tahu mana potongan mangga yang enak, mana yang kurang enak. Saya pun memanggil mereka berdua. Eliana mau saja menerima saya yang akan menyuapi dia. Tetapi Ezekiel tidak mau, dia ingin makan sendiri. Ia pun langsung mengambil garpu dan hendak mulai makan. Semula saya hendak ngotot menyuapi dia supaya dia bisa makan mangga yang enak. Namun saat itu juga saya langsung berpikir, sepertinya ini momen yang tepat untuk mengajarkan sesuatu kepada mereka. Maka saya membiarkan Kiel untuk makan sendiri. Sesuai dugaan saya, saudara, Kiel pun mengambil potongan mangga yang nampaknya enak itu. Namun ketika ia mulai memakannya, wajahnya langsung merengut. Karena mangga yang ia pilih ternyata rasanya agak kecut, masam. Saya pun tersenyum melihatnya, namun masih diam. Sambil tetap menyuapi Nana yang juga makan dan berkata, enak. Mendengar adiknya berkata demikian, wajah Kiel menjadi agak bingung dan penasaran. Sambil ia mengambil lagi potongan mangga yang lain dan memakannya. Dan sekali lagi, wajahnya merengut karena makan mangga kecut. Saya masih belum berkomentar apa-apa, hanya tersenyum melihat dia, kemudian mengambil potongan mangga yang enak dan menyuapinya. Kiel pun berkata, enak, manis. Selanjutnya kejadian yang sama berulang hingga beberapa kali, saudara. Hingga Kiel berkomentar, kenapa kalau mami yang suapin rasanya enak, kalau Kiel ambil sendiri asam? Kok bisa? Mendengar itu, saudara-saudara, saya langsung mengambil kesempatan itu untuk berbicara dengan mereka. Sekarang mami mau ngomong sesuatu sama kalian. Kenapa kalau mami yang suapin bisa selalu enak, sementara kalau Kiel ambil sendiri rasanya asam? Sejak awal, mami yang mengupas mangga dan mencicipinya lebih dahulu. Lalu mami masukkan ke dalam kotak, jadi mami tahu persis mana potongan mangga yang enak, mana yang enggak. Karena mami tahu, maka mami pikir mami saja yang menyuapin kalian supaya bisa makan yang enak. Tapi Koko memilih makan sendiri kan? Padahal Koko nggak tahu ada mangga yang manis, ada mangga yang asam. Koko hanya memilih mangga yang kelihatannya bagus, tapi rasanya ternyata nggak enak. Nah, begitu juga kita sama Tuhan. Seringkali kita suka ikutin maunya kita sendiri. Kita pikir kita tahu memilih yang enak dan baik buat kita. Padahal kita hanya mampu melihat apa yang di luar. Sesuatu yang kelihatannya bagus, yang belum tentu enak dan baik buat kita. Makanya kita harus belajar percaya sama Tuhan. Taat ikutin yang Tuhan mau. Karena Tuhan lebih tahu mana yang lebih enak dan baik buat kita. Setelah berbicara demikian, mereka pun lanjut makan mangga dan kali ini saya yang suapin mereka. Meskipun pada akhirnya mangga yang asam itu dimakan juga setelah menghabiskan mangga yang enak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kita ini ada banyak hal yang tidak bisa kita pilih dan kendalikan. Tapi juga ada hal-hal yang bisa kita pilih dan kendalikan. Walaupun setiap pilihan dan pengendalian kita itu pun hanya bisa terjadi jika masih berada di dalam rancangan kedaulatan Allah. Ketika Tuhan memberi kita ruang untuk bisa memilih dan mengendalikan sesuatu, Tuhan juga memberi petunjuk mana yang sebaiknya yang kita pilih, karena Tuhan selalu ingin kita memilih yang Ia tahu baik buat kita.
Sayangnya kita seringkali lupa diri, keras kepala, dan berpikir saya tahu, saya bisa pilih sendiri, saya bisa lakukan sendiri, dan pada akhirnya kita mendapatkan hasil yang tidak baik. Walau demikian, saudara, Tuhan kita sangat baik. Bahkan saat kita berbuat kesalahan sekalipun, Ia tetap menyertai kita dan menarik kita lagi, supaya kita tetap bisa berada dalam rancangan damai sejahtera-Nya yang sempurna, asalkan kita mau percaya dan taat mengikuti pimpinannya. Kiranya Tuhan menolong kita.